Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PD linier dan Bernoulli. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari PD linier dan Bernoulli, bagaimana bentuk umumnya, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan PD tersebut, kemudian soal dan pembahasan dari PD linier dan Bernoulli. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai materi, maka terlebih dahulu kita harus memahami notasi dari turunan. Yang kedua adalah kita harus mampu memahami integral. Oke, lanjut. Konsep dasar dari PD linier. Nah, persamaan diferensial linier orde 1 adalah persamaan diferensial yang berbentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, ketika kedua ruas itu diintegralkan, ketika kita menggunakan faktor integrasi, dalam hal ini e pangkat integral px dx, ya. Kemudian kita kalikan kedua ruas sehingga menghasilkan seperti ini. Ya, inilah solusi umum dari PD linier. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah dalam menyelesaikan PD linier. Yang pertama adalah jika bentuknya itu telah sesuai dengan bentuk umum dari PD linier, maka nilai dari Px dan Qx-nya itu disubstitusikan ke solusi umumnya. Langkah yang kedua adalah jika bentuknya itu belum sesuai, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk umum dari PD linier, lalu kita substitusikan nilai dari Px dan Qx-nya itu ke solusi umumnya. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, langkah yang pertama kita harus mengubah y aksen itu menjadi notasi Leibniz, dalam hal ini dy per dx, ya, sehingga seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada bentuk ini itu telah sesuai dengan bentuk umum dari PD linier, sehingga kita dapat mengidentifikasi nilai dari Px dan Qx-nya, yaitu seperti ini. Kemudian nilai dari Px dan Qx ini kita substitusikan ke solusi umumnya, ya, sehingga seperti ini. Nah, ingat integral dari min 1 per x dx itu adalah min ln x. Kemudian kita kalikan dengan minus, berarti hasilnya itu positif ln x. Kemudian untuk yang di sebelahnya, ya, integral dari min 1 per x dx itu adalah min ln x. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kemudian ingat bahwa e pangkat ln x itu akan menghasilkan x, ya. Kemudian untuk 2x e pangkat min ln x itu ingat langkah pertama e pangkat min ln x itu kita ubah dulu, berarti x pangkat min 1. Nah, x pangkat min 1 itu diubah menjadi bentuk pecahan, berarti menjadi 1 per x. Nah, 1 per x itu kita kalikan dengan 2x, berarti tersisa 2, ya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita integralkan 2dx-nya. Nah, integral dari 2dx itu adalah 2x. Ya, sehingga seperti ini. Kemudian kita kalikan, berarti y sama dengan 2x pangkat 2 ditambah cx. Nah, inilah solusi umum dari PD linier. Oke, kita lanjut. Pada contoh soal yang kedua, selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, kita perhatikan di sini bentuknya belum sesuai dengan bentuk umum dari PD linier. Karena kenapa? Karena dalam dy per dx itu masih mengandung variabel x, berarti kita harus menghilangkan variabel x terlebih dahulu dengan cara kita bagi x kedua ruas, ya, sehingga seperti ini. Nah, kita lihat bentuk ini telah sesuai dengan bentuk umum dari PD linier. Nah, kemudian
kita bisa mengidentifikasi nilai dari Px dan Qx-nya. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari Px dan Qx ini ke bentuk dari solusi umumnya. Nah, untuk integral dari 1/x dx itu kan ln x, berarti kita kalikan dengan minus, berarti e pangkat min ln x. Nah, kemudian untuk yang di sebelahnya ya sama, ya sehingga seperti ini. Kemudian e pangkat min ln x itu kan sama dengan x pangkat min 1. Nah, x pangkat minus 1 itu kita bawa ke dalam bentuk pecahan, berarti 1/x. Nah, untuk yang di sebelahnya, e pangkat ln x itu kan x. Kemudian kita kalikan, ya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan x pangkat 2 dikali x, sehingga seperti ini. Nah, kita integralkan x pangkat 3 dx, berarti hasilnya itu x pangkat 4/4. Nah, kita kalikan, berarti y sama dengan x pangkat 3/4 ditambah 1/x c. Ya, inilah solusi umum dari PD linear. Oke, kita lanjut. Konsep dasar dari PD Bernoulli. Sebuah PD orde 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx kali y pangkat alfa. Nah, ketika kita ingin mencari solusinya, maka kita harus mereduksi terlebih dahulu PD Bernoulli ini ke PD linear dengan cara kita substitusikan nilai dari y pangkat 1 dikurang alfa sama dengan z, ya nanti itu diperoleh nilai dari y dan dy per dx-nya. Nah, nilai dari itu kita substitusikan kembali ke soalnya, ya nanti akan terbentuk persamaan baru. Nah, dari persamaan baru itu akan menghasilkan bentuk dari PD linear seperti itu. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam menyelesaikan PD Bernoulli. Yang pertama itu adalah mereduksi PD Bernoulli ke PD linear dengan cara kita substitusikan y pangkat 1 dikurang alfa sama dengan z. Yang kedua adalah selesaikan dengan menggunakan cara PD linear. Nah, oke, kita lanjut pada contoh soalnya. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, kita misalkan y pangkat 1 dikurang alfa itu sama dengan z. Nah, kita ketahui tadi alfanya itu sama dengan 2. Kita substitusikan, kemudian diperoleh y pangkat min 1 sama dengan z. Nah, dalam hal ini yaitu sama dengan 1/z. Nah, sebelumnya kita harus ubah dulu y aksen itu menjadi dy per dx, ya. Nah, kemudian y itu kita substitusikan ke dy, sehingga nanti hasilnya min 1/z pangkat 2 dz per dx. Nah, dari nilai y dan dy per dx itu kita substitusikan kembali ke soalnya, ya sehingga seperti ini. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan min 1/z pangkat 2, ya sehingga seperti ini. Nah, kita bisa lihat bentuk ini itu telah sesuai dengan bentuk umum dari PD linear, maka kita langsung bisa mengidentifikasi nilai dari Px dan Qx-nya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke rumusnya. Nah, ingat bahwa integral dari min 1/x dx itu adalah min ln x, ya. Kita kalikan dengan minus, berarti e pangkat ln x. Nah, e pangkat ln x itu berarti adalah x.
Kemudian untuk yang di sebelahnya kita integralkan dulu. Integral min 1 per x dx itu kan min ln x, berarti e pangkat min ln x. Nah, hasilnya itu adalah x pangkat min 1. Nah, kita bawa ke dalam bentuk pecahan, berarti 1 per x. Kemudian kita kalikan dengan minus x, sehingga diperoleh hasilnya min 1. Ya. Nah, selanjutnya kita integralkan min 1 dx, berarti kan hasilnya itu min x. Kita kalikan, berarti z sama dengan min x pangkat 2 ditambah cx. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.